Namun yang pasti, teman-teman, antara penghasilan yang ada di deskripsi ekonomi dengan SKTM yang kita buat, sekaligus penghasilan ayah dan ibu ini harus sesuai gitu. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan bagian terkait dengan tata cara pengisian deskripsi keadaan ekonomi bagi kalian semuanya yang mendaftar KIP kuliah tapi tidak terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan sosial yang tidak data, atau tidak terdata di DTKS, teman-teman. Nah, mengisi di bagian deskripsi keadaan ekonomi ini menjadi data pada ekonomi yang harus teman-teman wajib isi. Kalau teman-teman itu terdaftar di bagian terkait dengan bantuan di TKS atau terkait dengan bantuan-bantuan sosial, itu nanti teman-teman tidak perlu mengisi deskripsi ekonomi. Tapi kalau kalian belum terdata di DTKS, teman-teman diharuskan untuk mengisi deskripsi ekonomi. Bagaimana terkait dengan cara mengisinya? Misalnya di sini adalah dokumen pendukung keadaan ekonomi, kita menggunakan SKTM. Jadi ketika kita mengupload SKTM, di sini teman-teman harus membuat SKTM-nya terkait dengan nama kalian, terus NIK, terus nama orang tua, lain sebagainya, dan menceritakan penghasilan rata-rata orang tua kalian. Nah, surat ini ditunjukkan, surat keterangan tidak mampu atau SKTM ini ditunjukkan bagi kalian yang ingin mendaftar beasiswa KIP kuliah gitu ya. Jadi intinya ada surat pernyataan bahwa SKTM ini ditunjukkan satu-satunya untuk membuktikan bahwa teman-teman itu benar-benar ada validasinya loh mendaftar KIP kuliah meskipun tidak terdata di DTKS. Nah, bagaimana mengisi keadaan ekonominya? Baik, langsung saja teman-teman. Di sini teman-teman perlu menceritakan dalam deskripsi keadaan ekonomi ini, ceritakan kondisi ekonomi di keluarga Anda. Jadi teman-teman perlu menceritakan nih, menceritakannya keluarga kami adalah keluarga yang tinggal di desa. Untuk keadaan ekonomi pada umumnya sama halnya dengan masyarakat desa pada umumnya. Saya memiliki ayah kandung yang bekerja sebagai buruh antar galon di ibu kota Jakarta. Ia harus merantau ke ibu kota untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya dan demi saya dan adik saya mendapatkan pendidikan terbaik agar dapat merubah kondisi perekonomian keluarga untuk perekonomian keluarga. Dan untuk penghasilan ayah saya adalah sekitar 750.000 sampai dengan 1 juta. Saya memiliki adik satu orang yang saat ini duduk di bangku SMP. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang di sela-sela waktunya membantu ayah untuk bekerja. Nah, cukup sekian aja yang perlu dijelaskan secara detail terkait dengan deskripsi keadaan ekonomi. Namun yang pasti, teman-teman, antara penghasilan yang ada di deskripsi ekonomi dengan SKTM yang kita buat, sekaligus penghasilan ayah dan ibu ini harus sesuai gitu, harus sesuai. Misalnya kalau misalnya 750.000 sampai dengan 1 juta, di sini juga harus ada bagian penghasilannya 750.000 sampai dengan 1 juta. Kalau ibu berapa penghasilannya? Misal ibu tidak berpenghasilan, tulis tidak berpenghasilan. Terus ini lebih detailnya di bagian menu ekonomi sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Namun yang pasti di sini harus satu jalan antara SKTM yang kita buat, deskripsi ekonomi, dan penghasilan ayah. Yang penting teman-teman jangan berbohong, karena kalau misalnya teman-teman itu berbohong, misalnya penghasilan orang tua itu adalah lebih dari 250.000. Jadi istilahnya di bawah 500.000 ya teman-teman ya, di bawah 500.000. Tapi kok tiba-tiba di sini sekalian menceritakan ada 5 anggota keluarga, yang itu tidak rasional. Kalau menurut pewawancara itu nanti akan menjadi kecurigaan. Artinya teman-teman jangan sampai mengecilkan biaya untuk keadaan ekonomi ini, dan deskripsinya intinya harus seimbang teman-teman ya, atau diisi aja dengan hal-hal yang jujur lah, jangan sampai berbohong. Itu aja teman-teman video yang kita bagikan terkait dengan cara pengisian deskripsi keadaan ekonomi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Bye bye teman-teman.